Shalom, selamat siang saudaraku. Kembali bersama saya hendak membagikan kabar sukacita di tengah situasi dunia yang sedang bergoncang ini. Nah, sebelum kita mendengarkan berita yang sukacita dan luar biasa ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di kesempatan ini kami membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk mendengarkan berita sukacita dari Allah yang memberikan kami kepastian hidup, kepastian keselamatan, supaya dalam kami menjalani hidup ini kami penuh dengan pengharapan apapun keadaannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, kita memulai dengan membacakan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siap di sini, yaitu dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 dan seterusnya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikianlah kebenaran firman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran ini kita akan menemukan sebuah keterangan untuk menjelaskan tentang satu sosok atau satu pribadi yang luar biasa. Namun sebelum kita mengulas kebenaran ini, saya akan kembali mengatakan terlebih dahulu sebagai pendahuluan, yakni bahwa siapapun saudaraku yang mendengar siaran ini, entah saudaraku orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang menyebabkan saudaraku percaya, mungkin karena orang tua atau lahir di keluarga Kristen sehingga jadi orang percaya kepada Tuhan, atau mungkin juga karena pernah mengalami pertolongan, mengalami mujizat, kesembuhan, pembebasan, kelepasan dari segala macam belenggu dosa, atau mungkin karena juga pernah mendengar tentang firman atau Yesus Kristus, dan saudaraku dijamah, dilawat oleh Tuhan sehingga saudaraku menjadi percaya. Nah, bagi saudaraku yang demikian, maka pemberitaan firman ini adalah sebuah kekuatan yang besar untuk memperkokoh, memperkuat apa yang saudaraku percayai. Sebab firman Tuhan berkata bahwa hidupku bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah, ini yang mau saya sampaikan bagi saudaraku yang sudah percaya, bahwa melalui kebenaran ini akan memperkuat atau menambah energi atau menumbuhkan imanmu, supaya kamu dapat percaya dari apa yang tidak kamu lihat. Sedangkan bagi saudaraku yang memang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin bertanya-tanya, atau mungkin mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, nah, bagi saudaraku mungkin hari ini adalah hari yang spesial buat saudaraku. Kita langsung saja mengulas kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa alam semesta dan semua isinya diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam. Dan saya yakin kita semua sepakat hal ini. Dan yang menciptakan alam semesta ini pasti berkuasa
agung, mulia, kudus, dan sangat besar. Dan tentu Dia itulah yang akan menentukan kita semua hidup atau binasa. Tentu pribadi itulah yang memiliki hak untuk memutuskan kita ada di sorga atau ada di neraka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian, Dia itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tetapi ada sebuah jarak yang terbentang dan tidak terseberangi antara kita dan Allah, sehingga kenyataan bahwa kita semua bercita-cita ada di sorga suatu saat nanti, itu kelihatannya mustahil. Kenapa? Karena antara Allah dan manusia terpisah oleh jurang yang tak terseberangi, yaitu jurang maut atau jurang dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kenyataan itu adalah kenyataan yang saudaraku juga terima. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Namun kali ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita bagi saudaraku, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya, melalui kebenaran ini. Kita langsung saja mengulasnya perlahan-lahan. Saya akan memulai membahasnya ini dari ayat yang ke-21 dan 22. Di sini dikatakan demikian. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Namun sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus melalui kematiannya, supaya menempatkan kamu kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapannya atau di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini atau ayat ini menerangkan tentang sebuah keterangan yang mengatakan bahwa engkau yang tidak bisa menghampiri Allah karena dosa, engkau yang tidak bisa ada di hadapan Allah karena engkau itu fana, menemui kebinasaan oleh karena pilihanmu. Dia mampu membawa kamu berada di hadapan Allah dalam keadaan yang kudus, tak bercela, dan tak bercacat. Dia itu adalah Yesus Kristus. Oke, sekali lagi, dalam ayat ini mengatakan melalui Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus bahwa kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh Kristus melalui kematiannya, supaya menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah Yesus Kristus mampu menjadikan kamu layak di hadapan Allah dengan menjadi kudus, tak bercela, dan tak bercacat. Nah, tentu bagi saudaraku yang sudah percaya kepada Yesus mungkin sudah memiliki landasan, tapi saya mau katakan jangan berhenti sampai di situ. Tetapi bagi saudaraku yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ini merupakan awal yang baik buat saudaraku. Nah, pernyataan ini
tentu menumbuhkan sebuah pertanyaan yang sangat kritis, yaitu siapa Yesus itu? Sehingga dia mampu membawa saya ke hadapan Allah tanpa dosa atau kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Sebab ketiga kriteria ini, yaitu kudus, tak bercacat, tak bercelah, inilah yang diinginkan Allah, sementara kita tidak seperti itu. Siapakah Yesus itu, saudaraku? Ini sangat menarik. Kenapa kita harus cari tahu siapakah Yesus? Karena kok dia bisa ya? Kok kematiannya itu membuat saya kudus, membuat saya tak bercacat dan tak bercelah? Emang manusia apa dia? Tentu itu secara logika yang benar. Sekali lagi, bagi saudaraku yang sudah percaya, mungkin pertanyaan ini akan membuat mengokohkan, meneguhkan. Tetapi bagi yang belum percaya, pertanyaan ini adalah prinsip. Karena bagaimana mungkin saya diperdamaikan oleh dia kepada pribadi yang agung itu? Mari kita membahasnya perlahan-lahan, saudaraku. Who is Christ Jesus? Siapa Yesus itu? Kita melihat dari ayat 15. Sekali lagi, firman ini yang disampaikan oleh seorang yang diilhami oleh Allah, yaitu Paulus. Dia menjawab dengan jelas bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, Paulus ini juga dalam pelayanannya dia berbicara tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Bahkan Allah yang memutuskan, yang berhak menentukan engkau hidup atau binasa, engkau di sorga atau di neraka. Sama seperti Allah yang kita percayai saat ini. Namun kebenaran ini, sebagaimana kenyataannya bahwa kita tidak mungkin bisa dekat dengan Allah, apalagi pergi ke surga tinggal bersama Dia, sementara jalan ke sana kita tidak tahu. Kenyataan inilah yang membuat kita harus bertanya, siapakah Yesus sehingga Dia mampu membawa kita ke sana. Nah, ayat ini mengatakan di ayat 15, seorang tokoh yaitu Rasul Paulus yang diilhamkan Allah mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, tentu ini sebuah berita gembira yang meneguhkan, mengokohkan apa yang saudaraku percaya dari apa yang saudaraku tidak lihat. Yaitu meneguhkan. Rupanya Yesus yang kita percayai itu adalah gambaran Allah yang tidak bisa kita lihat. Nah, keterangan ini menjelaskan secara konkret bahwa Allah yang maha kuasa itu, yang mampu menyelamatkan kita, itu datang dalam rupa manusia supaya kita dapat menggapainya, supaya kita dapat mendekatinya, sehingga kita ditolongnya, diselamatkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Yesus itu sebenarnya? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi jika Allah yang maha kuasa dan dahsyat itu tidak mampu engkau lihat, engkau gapai untuk mendapat pertolongan, mendapat pengampunan, mendapat keselamatan, maka engkau bisa meraih menggapainya, yaitu di dalam Yesus. Sebab Yesus itu adalah gambaran dari Allah yang pribadi yang engkau dambakan itu.
pribadi yang ampunya sorga yang engkau cita-citakan itu. Ini yang pertama saudaraku, siapakah Yesus itu? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi jika engkau mau datang ketemu Allah, engkau harus dekat kepada Yesus. Terima Dia. Akui Dia. Sebab tidak ada cara lain. Hanya Yesus yang datang sebagai Allah, yaitu gambar Allah yang tidak dapat engkau lihat. Yang berikut. Di ayatnya yang ke-16, dia katakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga dan di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu ada di dalam Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa siapakah Yesus itu? Dia adalah yang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, termasuk hidupmu, maka engkau akan bisa membuat keputusan setelah tahu bahwa siapakah Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah Dia yang segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya manusia sendiri yang kadang tidak tahu diri. Padahal dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah, tetapi dia hidup bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk kesenangannya, sehingga dia jatuh ke berbagai macam dosa, ke berbagai macam pelanggaran. Kenapa? Karena manusia lupa diri. Padahal dia diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Allah, untuk kesenangan Allah, untuk hormat bagi nama Tuhan, untuk melayani Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan semua harta yang ada untuk kemuliaan Allah. Makanya ayat 16 ini dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapakah Yesus itu? Yang kematiannya membuat saya itu kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah. Nah, Dia itu rupanya adalah pribadi yang segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, bagi saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kebenaran ini akan memperkuat apa yang kau percayai dari apa yang tidak engkau lihat. Tapi bagi saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau bahkan bertanya-tanya siapa Yesus itu yang dipercayai oleh orang Kristen itu, atau bahkan saudaraku berkata bahwa Yesus itu manusia biasa, sekedar nabi. Nah, melalui kebenaran ini, siapakah Yesus itu? Maka ini akan menjadi langkah awal yang luar biasa bagi saudaraku. Dan yang ketiga, di ayat 17 ini dia katakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, kembali lagi Paulus dengan diilhami oleh Roh Allah, sedangkan dia melayani Allah, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Dia yang ada
sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, saudaraku, keterangan ini menjelaskan sebuah kebenaran bahwa tidak ada satupun yang melebihi Yesus. Tidak ada satu atap apapun yang melampaui Dia. Sebab segala sesuatu ada di dalam Dia. Takluk kepada Dia, tunduk kepada Dia, untuk Dia. Siapakah Yesus? Ini Dia. Yaitu Dia yang segala sesuatu ada di dalam Dia. Di bawah kendali Dia. Berada dalam keputusan Dia. Berada dalam kehendak Dia. Tidak ada yang lebih, sebab segala sesuatu di dalam Dia. Saudaraku, ini sangat luar biasa, dan saya kembali lagi ingatkan, perhatikan dengan serius. Yang terakhir, di ayatnya yang ke-19, dia katakan di sini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Wow, betapa saudaraku akan gemetar mendengar kebenaran ini. Bahwa Allah yang engkau yakini, yang engkau percayai, yang adalah pencipta alam semesta, yang memiliki hak yang akan menentukan kita hidup atau binasa, kita ada di surga atau di neraka. Dia yang menentukan engkau selamat atau tidak. Bahwa pribadi itu berkenan diam di dalam Yesus. Bahkan ayat ini mengatakan, seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini sungguh menggetarkan jiwa. Sangat menakjubkan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa siapakah Yesus? Dia adalah gambar Allah yang tidak dapat kita lihat. Supaya oleh Dia, bersama Dia, engkau sampai di tempat di mana, tempat yang engkau cita-citakan suatu saat engkau ada di sana. Siapakah Yesus? Yang oleh kematiannya Dia mampu menempatkan kita di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah sebagai orang yang kudus, tak bercacat, tak bercelah. Dia adalah yang di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Seperti yang dikatakan tadi, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Baik singgasana maupun kerajaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pemerintah dan penguasa, semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapakah Yesus? Dia yang segala sesuatu ada di dalam Dia. Siapakah Yesus? Dia yang seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Bahkan keputusan engkau ada di surga atau tidak. Bahkan keputusan engkau hidup atau binasa. Sebab Dia yang menjadikan engkau kudus, tak bercacat, tak bercelah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi bagi saudaraku yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu ini akan meneguhkan apa yang saudaraku percaya dari apa yang tidak saudaraku lihat. Sedangkan bagi saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan bertanya-tanya siapa Yesus, atau bahkan membuat sebuah kesimpulan sendiri bahwa Yesus itu hanyalah nabi biasa, hari ini melalui kebenaran yang luar biasa ini,
Saya percaya engkau bisa menentukan sikap, mengambil keputusan yang tepat. Sebab Yesus yang engkau belum percaya itu telah diterangkan oleh kebenaran ini. Semoga ini memberkati. Amin.